Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Ini udah jam 9. Aku sengaja malam-malam karena pas lagi lowongnya jam segini. Jadi langsung aja, kan terakhir itu aku bilang aku mau eh bentar. Ini ada kerjaan. Bentar ya. Oke, tutup dulu. Jadi ya gitu, dilemanya tuh kadang kayak gini. Di sini kan udah waktunya istirahat. Ini aja udah teler sebenarnya, cuman karena kerjaan aku kadang-kadang ngikutin zona waktu di luar, jadi jam 9 gini justru eh, banyak yang kirim email, banyak yang request kerjaan gitu deh. Ya udah aku tutup. Sampai kira-kira jam 3 pagi tuh biasanya email pada datang-datang. Coba sebentar. Jadi em, waktu terakhir aku bikin energy update itu kan aku lagi di Bandung tuh, dan aku bilang kan aku bakal share tentang lesson gitu ya, hal yang aku pelajarin ketika aku bepergian. Dan sebenarnya ini mungkin semua orang juga uh, udah tahu kali, atau malah mungkin udah ngalamin duluan daripada aku. Cuman aku tuh baru bukan baru ngeh sih, cuman aku merasa kalau kita keluar dari comfort zone gitu ya, kita tuh um, baru bisa ngukur seberapa jauh kita udah growing, udah bertumbuh. Nah kemarin tuh aku ke Bandung, kan aku kira-kira terakhir ke Bandung itu kayaknya tahun lalu. Dan selama rentang waktu dari terakhir aku ke sana dan baru kemarin pas Lebaran itu kan many things happen. Aku memutuskan ikut belajar kursus pole dancing gitu kan, yang kalau dilihat tuh cakep, kayaknya gampang ngerjainnya, tapi ternyata susah banget. Dan itu uh, wah, susah dan nahan sakitnya luar biasa gitu kan. Nah itu juga hampir nyerah gitu, hampir udah berapa kali pertemuan tuh kayak, is it for me, is it really for me, soalnya kok dari dulu seneng ngeliatin, tapi pas di jalanin gila painful banget. Setiap abis latihan tuh pasti kaki gitu ya biru-biru, terus tangan cedera gitu, dan aku harus memperbaiki pola hidup gitu biar aku kuat naik ke tiang. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, pole dancing itu yang nari-nari tiang. Kalau misalnya dulu banget ya, dulu tuh suka konotasinya nggak bagus gitu, kesannya itu untuk tarian striptis. Padahal kalau sekarang tuh itu udah masuk ke bidang olahraga dan sedang akan dipertimbangkan untuk masuk ke Olimpiade, karena it's actually a very extreme sport. Itu mirip gimnastik gitu ya. Jadi kalau nggak punya kekuatan, nggak punya otot buat bertahan dan ngangkat badan dan kelenturan, oh pokoknya semua dipakai deh di situ. Kalau kamu rajin nge-gym aja nggak jamin bisa untuk naik ke tiang gitu. Nah, so long story short, singkat cerita, dengan banyak hal terjadi itu, terus aku ke Bandung lah ya gitu, lebaran, berlebaran di sana. Dan aku baru notice bahwa banyak sekali perbedaan dalam diri aku gitu. Biasanya aku kalau mau keluar kota berapa hari sebelumnya tuh kayak udah preparationnya tuh banyak gitu, malah bisa cenderung cemas gitu kan, dan bawaannya banyak banget. Nah ini kemarin sampai H-1 mau pergi itu aku masih leyeh-leyeh, kayak
kayak orang nggak bakal pergi gitu kan, kayak nyantai banget, kayak kayak nggak bakal mudik. Padahal kan itu pertama mudik pertama setelah 2 tahun pandemi dilarang mudik ya. Jadi kayak teman-teman lihat tuh pasti kan ramai banget waktu kemarin tuh, dan macet gitu. Dan buat aku tuh yang ya udah, have fun aja, buat pengalaman gitu ya. Kalau kejebak macet ya dibawa santai, karena ya udah aku cuma mikir yang penting kita bawa makanan. Waktu itu aku tanggal 28 mudik, dan pas nggak apa namanya pas sehari sebelum cuti bersama. Dan yang biasanya Bandung itu ditempuhnya 2,5 jam dari Jakarta, itu kemarin 5 jam. Nah, cuman gitu aku nyantai banget kan. Terus di Bandung juga aku pindah-pindah tempat karena tinggalnya lama, 2 minggu. Aku nggak tinggal di satu tempat terus-terusan gitu kan, takut bosen. Jadi aku pindah-pindah. eh, Biasanya kalau tinggal lama gitu aku nggak tinggal di hotel doang, tapi aku juga pakai fasilitas Airbnb gitu kan. Jadi tinggal di rumah orang itu sebenarnya. Nah, tahu sendiri kan, eh Bandung itu kan kota lain gitu ya. Aku kan lahir di Jakarta, orang Jakarta lah. Terus ke sana dan selama 2 minggu di sana, pindah-pindah tempat. Dan kalau misalnya teman-teman yang peka atau empath, yang kayak aku juga pernah bilang di video kapan lah gitu ya, eh orang-orang yang sensitif itu ya sensitif sama energi, bukan cuman energi alam, bukan cuman energi manusia, tapi juga termasuk energi tempat. Nah, biasanya aku kalau traveling segitu aku masuk suatu tempat, hmm, aku dulu ya selalu mencoba untuk membuat tempat itu senyaman mungkin untuk bisa aku tempatin gitu, aku inepin. Ya mulai dari aku nyalain aromaterapi gitu kan, aku diffuse gitu, atau kadang-kadang aku sholatin gitu kan, aku ngajiin. Pokoknya membuat suatu tempat itu seperti um, tempat yang aman. Nah, kemarin itu yang terjadi, nggak tahu kenapa aku ya masuk aja gitu kan. Dan ketika merasakan ada presence di situ pun pasti ada gitu, karena kan yang namanya tempat penginapan kan pasti sempat kosong, apalagi kemarin-kemarinnya kan pandemi, pasti kosongnya agak lama. Itu ada satu tempat yang di salah satu tempat yang aku nginepin itu very very spooky gitu ya. Sampai pas aku masuk ke dalam kamarnya itu, Asriel tuh udah sampai kayak pindah kagak nih gitu kan. Dan aku tuh orangnya sebenarnya nggak masalah, maksudnya kalau menurut aku itu sangat mengganggu ya aku akan pindah. Aku nggak peduli udah bayar atau gimana, ya mendingan gue pindah daripada gue 3 malam loh di situ kan, daripada nggak bisa tidur. Nah kemarin tuh yang ya udah aku cuman mikir udah kita lihat aja nanti malamnya gimana gitu, keadaan malamnya gimana. Ternyata keadaan malamnya ya bearable lah, bisa dijalani. Cuman ya memang 3 malam itu mau siang mau malam kita ngerasa diamati di situ dengan banyak makhluk mungkin ya. Nah itu juga aku cuek gitu kan. Jadi kesimpulannya, selama perjalanan di Bandung itu aku notice, aku menyadari bahwa aku sudah berhenti untuk membuat sesuatu itu sesuai dengan kemauan aku. Dan aku merasa itu adalah suatu growth, suatu pertumbuhan yang aku cuma mikir gini, kalau gue nggak, mungkin relasinya agak jauh ya, cuman aku ngerasa kalau gue nggak ikut pole dancing, mungkin gue tidak akan sewoles ini, seluas ini dengan kondisi sekitar. Kenapa hubungannya sama pole dancing? Karena pole dancing ini ngajarin aku untuk itu kan penuh dengan ini aku nggak,
jangan sampai discourage ya, jangan sampai berkecil hati kalau teman-teman mau coba ikut pole dancing. Cuman buat aku pribadi itu challenge-nya gede banget di aku. Selain dia menyakitkan, uh, aku harus belajar dari nol, dan ternyata aku nggak suka jadi pemula. Jadi banyak banget mental blocknya ketika aku belajar pole dance. Dan uh, tapi aku jalanin terus, dan ternyata mungkin selama proses menjalani itu ya aku datang latihan, aku tepar, kemudian ngadepin guru yang juga tegas dan perfeksionis gitu. Wah, pokoknya secara mental dan fisik ini sangat-sangat berat menurut aku. Tapi ketika I go out there gitu ya, ketika aku melakukan hal-hal yang lain yang biasanya aku panik, yang biasanya aku agak manja gitu kan. Nah, ini tuh udah enggak. Jadi aku merasa nih kayaknya salah satunya adalah karena aku melakukan hal yang berat dan aku nggak suka, but I know it's good for me, it's good for my soul, it's good for my character gitu. Nah, jadi ya mungkin teman-teman bisa coba ingat-ingat gitu, kapan terakhir kali teman-teman melakukan hal yang teman-teman nggak suka gitu, tapi kamu tahu itu bakalan membentuk kamu menjadi orang yang lebih kuat gitu, atau malah lebih nyantai, lebih tenang. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu tuh, sampai kita sendiri yang yaitu kita harus keluar dari comfort zone ya kan. Kita harus, kayak aku nih dalam kasus aku harus pergi dulu keluar kota, bener-bener ninggalin familiar places ya. Dan baru deh di situ aku melihat diriku, wah gue tenang banget ya gitu kan, dengan segala macam situasi di sana. Kemudian ada acara keluarga dari pihak suami gitu kan, dengan berbagai macam uh, latar belakang budaya, gak cuman Sunda aja gitu, tapi ada Padang gitu kan. Dan aku bisa bilang aku bisa menempatkan diri dengan sangat nyantai, dan ya udah gitu. Dan aku juga merasa lebih menerima kalau emang ya kayak gitu ya, kalau suatu keadaan atau suatu rumah atau suatu makanan gitu kan nggak sesuai dengan ekspektasi, ya udah makan aja, atau oh ya udah jalanin aja. Terus kayak selama di sana kan sibuk banget tuh, sambil kerja juga jalan gitu. Kalau ada teman-teman yang juga follow aku di IG personal aku, itu pasti tahu, kayaknya di Oracle juga, di Dames Oracle juga aku sempat posting dan aku nulis bahwa itu capek banget. Dan I'm so proud of myself karena selama capek banget di situ tuh aku bisa bisa dibilang aku nggak ngeluh gitu kan. Bukannya denial, cuman aku ngerasa ya udah gitu, jalanin gitu, karena ngeluh juga akan bikin berat gitu kan. Nah, jadi dari situ aja aku juga udah bisa bilang bahwa wah gue udah sangat bertumbuh ya gitu, hmm, ya udah jauh lebih lebih bertumbuh daripada diri aku yang sebelumnya. Gitu sih yang mau aku share itu. Nah, jadi moral of the story-nya ini palingan yaitu tadi, mungkin teman-teman udah pernah ngalamin, atau sebagai reminder lagi, kalau lagi ngadepin hal yang gak enak gitu ya, atau dalam posisi yang tidak enak, mungkin kamu ingat-ingat aja, mungkin sekarang rasanya sucks, but you never know gitu. Kita nggak pernah tahu, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau malah mungkin setahun, 5 tahun dari sekarang, ketika kamu ngadepin sesuatu, malah kamu jadi lebih kuat karena yaitu hal yang nggak enak itu. Dan ya beneran ketika habis bener-bener pulang dari Bandung, aku langsung pasang kawat gigi yang tadinya maju mundur gitu ya, karena bukan takut sakit dipasangnya, tapi aku tahu um, aku akan nggak nyaman banget untuk makan. Dan
ini untuk waktu yang lama gitu, nggak cuman sebulan 2 bulan, tapi mungkin 2 tahun gitu kan. Itu aku bisa memutuskan dengan bulat aja gitu, kayak oke, besok eh kita ke dokter gigi, kita pasang. Dan biasanya juga aku bukan tipe orang yang habis pergi lama gitu ya, terus 2 hari kemudian harus menghadapi sesuatu yang gede ini kayak pasang kawat gigi. Biasanya aku nggak bisa, biasanya I have to take like 1 week lah, 1 minggu atau 2 minggu untuk ya healing gitu kan. Tapi bener-bener ketika balik dari sana tuh ya, kalau ada hal yang harus diselesaikan, tanggung jawab yang harus diselesaikan ya diselesaikan gitu. Langsung pasang kawat gigi. Dokter gigi udah nawarin mau atas aja dulu nggak, biar menyesuaikan nanti yang bawah belakangan. Terus aku bilang, ya dia juga bilang sih kalau dua-duanya langsung sekaligus lebih bagus. Cuman kali aja gitu kan, aku ragu. Terus aku bilang nggak, pasang aja dua-duanya. Tuh. Jadi ya, kalau kita bisa notice, kita bisa sadar bedanya kita dulu sama sekarang, itu aku ngerasa itu suatu achievement sih, itu suatu kesuksesan yang nggak bisa dinilai dari materi. Karena mau sekaya apapun kita, tapi kalau kita nggak trying to grow gitu ya, dengan cara menghadapi adversity, dengan cara menghadapi ya itu hal-hal yang nggak mau kita hadapin, ya kita nggak akan grow. Dan kalau kita nggak grow ya situasi apapun nggak akan bisa kita hadapin dengan lapang dada gitu. So, share ya story kamu apa di komen. Kali ada ya juga yang juga ngalamin hal yang sama, karena emang aku masih banyak dengar orang ngeluh dengan kondisinya gitu kan. Dan aku juga kayak, aduh, kok kayak gitu aja ngeluh. Bukannya aku menihilkan perasaannya gitu ya, bukannya aku tidak memvalidasi, cuman ya itu tadi, kalau kalau keadaan yang tidak mengenakan itu bisa kita jalanin aja gitu, ya udah deh, hajar aja deh gitu. Nggak, nanti aja deh, kalau mau ngeluh tuh nanti aja gitu, jalanin aja dulu. Itu nggak akan lama kok, biasanya akan kelihatan bahwa hal tersebut mulai membentuk kita menjadi sesuatu yang beda dari kita yang biasanya. Tuh, dan satu lagi pencapaian selain akhirnya aku memutuskan pasang kawat gigi gitu kan, demi kesehatan nantinya di masa tua. Ini juga mungkin receh ya, cuman aku senang karena tadi siang aku bisa nyetir jauh ke Peak, dari Pondok Labu ke Peak ya, buat ke pole dance. Itu pencapaian karena biasanya kalau sebelum pole dance aku nggak mau nyetir, karena pole dance ya udah berat sendiri. Jadi gue biasanya mau mempersiapkan fisik dan mental menghadapi tiangnya. Cuman tadi nyetir tuh jauh gitu kan, ya pokoknya gitu deh. Makin kesini makin merasa kayak I can do it gitu, I can do it. Dan setiap ada rasa ketakutan, malah dari dalamnya tuh kayak ngedorong untuk, lo takut ya berarti lo harus ngelakuin gitu. It's something you have to overcome gitu teman-teman. Thank you for watching. Udah malam, gue mau tidur. Sampai ketemu lagi in my other video. Bye bye.